telepon? Oh, bisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan kesepakatan bahwa kita akan mempelajari BPHTB sebagai materi tambahan ya untuk kali ini. Nah, tadi Ibu sudah bertanya ke Rika ya, kemudian ke yang lainnya bahwa antara BPHTB, PBB, dan Bea Materai adalah pajak yang berbeda. Ya, betul. Nah, di sini tentunya terkait dengan definisi BPHTB gitu ya, adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, nah sekarang pertanyaannya. Perolehan hak atas tanah dan bangunan ini sifatnya pajak yang bersifat final atau tidak final? Ya, Anda kan sudah belajar ya di awal. Ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hati-hati ya, ada sewa tanah dan bangunan juga ya. Jadi sewa tanah dan bangunan dan bea ya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu berbeda ya Rika ya. Nah, kalau sewa tanah dan bangunan kan pajaknya bersifat final. Nah, kalau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagaimana statusnya? Ada kan ya di pasal 4 ayat 2. Ada yang tahu? Oke, sembari Anda mengingat kembali, Ibu lanjutkan. Nah, untuk objek pajak dari BPHTB ini ya, Siti Fadilah dan yang lainnya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, bukan tanah atau bangunannya sendiri ya, tetapi perolehan ya, perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi bukan tanah dan bangunannya sendiri saja. Nah, kemudian itu terkait dengan objeknya. Nah, kita tahu ya bahwa BPHTB ya. Nanti ada hal hak di sini ya. Hak di sini tentunya terkait dengan hak milik Siti ya dan Deni. Hak milik, kemudian hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik satuan rumah susun, hak pengolahan. Mungkin Deni pernah dengar ya, ada aset yang namanya untuk kepemilikannya itu ada yang namanya SHM gitu ya, sertifikat hak milik gitu kan ya, pernah dengar. Ada juga yang bukan HM ya, tetapi dia hanya kepemilikan hak guna bangun saja, gitu ya. Contohnya kalau kepemilikannya hak guna bangun saja itu misalkan apa ya? Kalau kita beli ruko ya, misalkan nih Bu Vera ya punya ruko di Pasar Baru. Nah, itu bukan hak milik ya, tapi hak guna bangun. Jadi hanya membeli rukonya saja ya, jadi bangunannya saja. Biasanya itu dalam batas waktu yang ditentukan, Deni. Ya, jadi tidak bisa memiliki selamanya. Ya, itu ya untuk contohnya. Kemudian ada juga ini nih, selain itu juga apartemen. Ya kan? Apartemen itu kan bukan sertifikat hak milik, tapi hak guna bangun ya. Nah, itu biasanya dalam kurun waktu tertentu itu juga ya, seperti itu. Nah, kemudian objek yang tidak dikenakan dalam BPHTB. Nah, yang tidak dikenakan ya, yang tidak dikenakan contohnya wakaf. Ya, Anda mungkin tahu ya wakaf itu seperti apa. Kemudian diplomatik, ya, kemudian juga penggunaan oleh negara. Nah, penggunaan oleh negara tentunya nanti terkait dengan aset gitu ya, kepemilikan yang memang peruntukannya atau penggunaannya adalah untuk negara gitu ya. Contohnya apa? Untuk kepemilikan negara ya, mungkin apa ya, bangunan ya, gedung ya, yang asetnya adalah untuk aktivitas kegiatan negara seperti itu. Baik, karena sudah azan kita berhenti dulu sebentar ya, Deni ya dan teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita break dulu untuk sholat Isya ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai di penjelasan hak ya, Diana ya. Penjelasan hak, kemudian objek tadi ya, objek yang tidak dikenakan.
Ya, itu diantaranya adalah wakaf, diplomatik, penggunaan oleh negara, kemudian kepentingan ibadah. Nah, ini misalkan masjid gitu ya. Nah, itu. Kemudian subjeknya, nah kalau tadi hak itu apa, kemudian objeknya yang tidak dikenakan itu apa saja, untuk selanjutnya adalah subjeknya. Ya, kalau subjeknya adalah orang atau badan, nah jadi bisa perorangan ya, juga bisa badan, artinya WP badan ya, yang dia berstatus badan hukum seperti PT, CV, dan seterusnya ya. Itu yang memperoleh hak, itu subjeknya. Nah, kemudian dasar pengenaan. Nah, dasar pengenaan ini dari nilai pasar ya. Jadi dari nilai pasarnya berapa. Nah, jika nilai pasar lebih kecil ya dari NJOP, nah NJOP ini nilai jual objek pajak ya. Jadi kalau nilai pasarnya ternyata lebih kecil dari NJOP, maka yang digunakan adalah NJOP. Ya kan ada ya nilai NJOP. Nah, ini yang digunakan bila mana nilai pasarnya adalah lebih kecil. Gitu ya. Ini terkait dengan dasar pengenaannya ya. Nah, seterusnya adalah mengenai kita bahas objek BPHTB ya. Objek BPHTB. Nah, tadi BPHTB ini adalah pajak yang dikenakan atas perolehan. Jadi atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, bukan tanah dan bangunannya ya. Nah, kemudian perolehan hak ini itu dari jual beli, artinya perolehan hak ini bisa terjadi dari adanya transaksi jual beli gitu ya. Jual beli ya, kemudian tukar jual beli di sini tukar menukar ya, dalam hal tukar menukar juga, kemudian hibah. Nah, hibah ini bisa jadi hibah wasiat gitu ya. Anda pernah ya, pernah dengar ya apa itu hibah ya, di pajak juga ada ya mengenai pajak, mengenai perlakuan pajak atas hibah. Nah, ini juga ada ya. Nah, kemudian waris. Jadi perolehan hak atas tanah dan bangunan ini, perolehan haknya bisa juga karena waris. Nah, ini terkait dengan pemisahan hak. Kemudian putusan hakim ya, kemudian hadiah. Nah, pemasukan dalam perseroan, kemudian penggabungan atau peleburan usaha. Nah, ini juga yang menyebabkan adanya perolehan hak atau pemberian hak baru. Ya, jadi bisa karena perolehan ya, dan juga karena pemberian hak baru. Nah, pemberian hak baru ini adalah kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Ya. Kemudian di luar pelepasan hak di sini adalah pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Artinya begini ya, kalau PPHTB. Jadi haknya, jadi lebih ke pemberian hak ya di sini ya, terkait dengan objeknya ya. Jadi objeknya bisa karena perolehan hak, juga karena pemberian hak baru. Nah, atas perolehan hak tadi sudah disampaikan. Nah, kondisi pemberian hak baru juga seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau tadi adalah objek BPHTB atas kondisi perolehan hak dan pemberian hak baru. Nah, selanjutnya adalah bukan objek BPHTB. Gitu. Ini sebetulnya penjabaran dari ini ya, objek yang tidak dikenakan BPHTB. Artinya ini bukan objek BPHTB. Tadi di depan disampaikan salah satunya diplomatik ya. Nah, ini di sini akan dibahas. Adalah objek pajak yang diperoleh dari perwakilan diplomatik ya, kemudian konsulat ya, dalam hal asas timbal balik. Nah, ini bukan objek pajak. Kemudian negara untuk penyelenggaraan pemerintahan ya, atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Gitu ya. Nah, ini juga bukan objek pajak. Ya, contohnya pembangunan guna kepentingan umum, misalkan adanya pembangunan gedung, tetapi diperuntukannya adalah untuk kegiatan umum, artinya untuk kepentingan masyarakat
seluruhnya. Nah, ya, ini apa namanya? Bukan objek BPHTB. Misalkan dibangun sebuah gedung tetapi peruntukannya adalah untuk kepentingan umum, gitu ya. Misalkan ada rumah sakit gitu ya. Nah, ini dibangunnya pembangunan artinya rumah sakit milik pemerintah ya, karena ada rumah sakit swasta ya, kita ya. Nah, yang memang dia adalah untuk peruntukannya untuk kepentingan umum. Nah, kemudian badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain ya di luar fungsi dan tugasnya. Ini juga bukan. Kemudian orang pribadi, PP orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak berubah nama. Kemudian orang pribadi atau badan karena wakaf ya, karena terjadinya wakaf. Nah, ini bukan objek BPHTB. Karena kita mendapatkan wakaf, misalkan ada orang pribadi mendapatkan wakaf, itu kan nanti akan ada perolehan hak ya atas tanah dan bangunan. Nah, ini bukan objek BPHTB, walaupun sebetulnya tadinya misalkan Rika tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut gitu ya. Ternyata mendapatkan wakaf ya untuk apa namanya ke depan untuk masjid gitu ya, atau untuk panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah ya, sama tadi ya, misalkan perolehan hak tanahnya ini adalah untuk masjid gitu ya, untuk tempat ibadah. Nah, ini juga bukan objek pajak gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai di bukan objek BPHTB ya, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Tadi contohnya adalah perolehan hak misalkan untuk masjid ya dan tempat ibadah yang lainnya. Nah, ini adalah bukan objek BPHTB walaupun terdapat perolehan hak atas tanah dan bangunan di situ ya. Selanjutnya adalah subjek dan jenis perolehan hak ya. Subjek BPHTB ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, di antaranya sebagai hak milik gitu ya. Kemudian hak guna usaha, hak guna bangun, hak pakai ya, hak milik atas rumah susun. Nah, ini ya. Kemudian juga hak pengelolaan. Nah, ini subjek dan jenis perolehan hak di antaranya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan tarifnya? Ya, tentunya semua tarif pajak itu selalu dari dasar pengenaan pajak ya, atau yang kita singkat dengan DPP. Ya, kemarin kita sudah belajar PPN pun ya dari DPP ya, dan PPh yang lain pun juga dari DPP. Nah, tinggal bagaimana nilai DPP-nya ini dari mana kita ambil gitu ya. Nah, kalau untuk tarif 5% untuk tarif BPHTB. Nah, DPP ini adalah nilai perolehan objek pajak kena pajak gitu ya, atau disingkat dengan NPOPKP gitu. Nah, NPOPKP ini adalah nilai perolehan ya, nilai perolehannya berapa gitu ya, misalkan 1 juta gitu ya, setelah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, ini ya sama dengan ketika menghitung PPh ya, ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini ada juga nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak gitu ya. Nah, ini ditetapkan regional ya, maksimal adalah 60 juta. Artinya tidak boleh lebih dari 60 juta. Kalau ternyata nanti di kondisi ada yang kurang dari 60 juta ya bisa jadi ya terjadi hal demikian, tetapi yang pasti itu maksimalnya adalah 60 juta. Nah, khusus untuk hibah wasiat ya, ini khusus untuk hibah wasiat. Artinya di luar ini
gitu ya, tidak mendapatkan fasilitas ini gitu ya. Khusus untuk hibah wasiat, NPOP-TKP-nya itu maksimal 300 juta gitu. Nah, saat terutang pada saat terjadinya perolehan hak. Jadi, misalkan saat terjadinya perolehan haknya adalah tanggal 21 Januari 2022. Nah, itulah saat terutangnya terkait dengan pajak BPHTB ini gitu. Kemudian surat tagihan BPHTB ini dikeluarkan jika pajak kurang bayar sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan ya ini. Kemudian SKPKB. Nah, SKPKB ini adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Ini dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun ya berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi ada juga nih SKPKB atas pajak BPHTB. Jadi tidak hanya SKPKB ini diterbitkan dalam hal pajak PPH saja atau PPN ya. Kemudian pajak yang lain, tetapi dalam BPHTB pun juga ada SKPKB. Nah, sekarang terkait dengan tarif dan perhitungan BPHTB, tadi sudah disampaikan bahwa untuk tarifnya sendiri adalah 5%, ya 5%. Nah, di sini ada formula perhitungannya, ya, Diana ya. Jadi formula perhitungannya adalah total NPOP, ya, sebentar. Beda ya, tunggu sebentar, mohon maaf ya. Nah, total NPOP-nya ya adalah berapa gitu ya. Kemudian dikurangi dengan NPOP TKP. Ya, maksimal tadi sudah disampaikan ya Rika adalah 60 juta. Kemudian dari nilai NPOP-nya berapa dikurangi NPOP TKP maksimal 60 juta, maka ketemu NPOP kena pajak. Ya, sama ya dengan pajak penghasilan orang pribadi ya. Jadi ada penghasilan tidak kena pajak. Kalau di sini ada NPOP TKP. Nah, di sini akan ketemu NPOP kena pajak. Berapa? Nah, baru setelah kita ketemu NPOP kena pajak, baru kita kalikan dengan tarif 5%. Gitu ya. Jadi 5%-nya tidak langsung dari NPOP, tapi dari NPOP kena pajak. Itu tinggal dikalikan 5%. Gitu ya. Ya, sama ya di PBB juga kan begitu ya, Diana ya, ada yang tidak dikenakan pajak berapa. Nah, jadi baru dikalikan tarif ini dari NPOP kena pajak. Oke, selanjutnya adalah NJOP tidak kena pajak. Ya, tadi sudah dibahas ini. Tapi detailnya bahwa NPOP TKP ditetapkan maksimal tadi 60 juta. Dan untuk waris ya atau hibah wasiat ini maksimal 300 juta. Ditetapkan secara regional oleh kabupaten atau kota. Jadi berdasarkan wilayahnya masing-masing ya oleh kabupaten atau kota si A dan seterusnya. Kecuali nih DKI Jakarta. Nah, kalau DKI Jakarta ini yang menetapkan oleh provinsi. Gitu ya. Nah, jadi khusus DKI Jakarta ditetapkan oleh provinsi. Untuk waris atau hibah wasiat, BPHTB dibayar 50% dari BPHTB yang terutang. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Ya. Nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOPKP ini dihitung berdasarkan NPOP ya dikurangi dengan NPOP TKP. Itu ya. Nah, kemudian nilai NPOP, ya ini Anda bisa lihat di nilai pasal 6 Undang-Undang BPHTB, ya, terkait dengan harga transaksi. Kemudian juga dari nilai pasar.
Ya, NPOP itu nilai perolehan objek pajak ya. Itu bisa dari harga transaksi, nilai pasar, kemudian harga transaksi yang tercantum pada risalah lelang gitu ya. Nah, tadi di depan sudah disampaikan ya Diana ya, kalau nilai pasarnya lebih kecil, maka dia menggunakan nilai objek pajak gitu ya Diana ya. Nah, jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun perolehan, maka DPP-nya adalah NJOP PBB. Tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, kemudian NPOP TKP maksimum 60 juta. NPOP TKP untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat maksimum 300 juta. Nah, ini terkait tentunya dengan hubungan sedarah ya dalam garis lurus atau sederajat ke atas atau bawah dengan pemberi hibah termasuk suami atau istri. Jadi kalau hibahnya kepada ponakan itu tidak masuk. Ya, misalkan Rika menghibahkan kepada ponakannya itu tidak termasuk. Tapi kalau Rika dapat hibah dari orang tua karena masih dalam sedarah satu derajat ke atas atau ke bawah ini masih bisa. Atau misalkan suaminya si A diberikan kepada istri. Nah, ini termasuk suami atau istri ya. Jadi ini boleh seperti itu. Kita ke contoh ya. Nah, di sini contohnya PT Bank BRI Tbk, ini contoh ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesamaan nama ya. Memperoleh hak pengelolaan sebidang tanah seluas 15.000 meter persegi dari pemerintah atas suatu lahan di daerah Malang Selatan dengan harga pasar tanah tersebut adalah 12 juta. 12 juta ini adalah per meter persegi. Nah, coba hitung BPHTB terutang jika diketahui ya ini ya, sudah ada di soal. NJOP TKP Malang ditetapkan 50 juta. Nah, ini kan berarti masih dalam batas di bawah 60 ya, karena ketetapannya adalah maksimal 60. Nah, ini diketahui adalah 50 juta. Kemudian nilai NPOP-nya adalah 180 juta. Nah, di sini BPHTB terutang adalah 5% ya, dikalikan dengan 180 juta. Nah, 180 juta ini adalah nilai NPOP-nya ya. Nah, tetapi ini dikurangi dulu ya dengan NJOP TKP-nya. Jadi tidak langsung dari NPOP ya Diana ya. Tapi 180 juta ini dikurangi dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak dulu, baru hasilnya dikalikan 5%. Gitu. Bisa dipahami ya Diana ya? Rika ya? Nah, kemudian BPHTB terutang 5% ya dikalikan 179.950 ya. Ini adalah sama dengan 8.997.500.000 sekian. Nah, ini ya, nanti Anda bisa cek lagi untuk perhitungannya. Kemudian BPHTB yang harus dibayar, nah hasil tadi ini ya, yang tadi sudah dikalikan ini. Berarti 8.997.500. Nah, ini adalah BPHTB-nya yang harus dibayar. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Pada tanggal 1 Maret 2012, Tuan Chandra mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi dengan NPOP 400 juta. Dan NPOP TKP-nya adalah 200 juta. Hitung BPHTB yang harus dibayar Tuan Chandra. Nah, di sini berarti 400 juta gitu ya, dikurangi dulu dengan NPOP TKP-nya. Ya, kemudian dikalikan 5% tarifnya ya, kemudian 50%. Nah, kemudian BPHTB-nya di sini adalah 2,5% dikalikan dengan 200 juta. Sehingga nilainya adalah 5 juta.
Nah, ini karena dia adalah warisan ya, warisan. Sehingga 50% ya, 50% dikalikan dengan 5% dikalikan dengan 200 juta. Gitu ya, hasilnya adalah 5 juta. Nah, 2,5% ini adalah 50% dikalikan dengan 5% ya. Itu ya Rika ya, kan itu 2,5 ya. Nah, coba Anda cek itu. Ya, itu adalah 50% dikalikan dengan 5%, gitu ya. Dikalikan dengan hasil tadi itu 200 juta, sehingga BPHTB-nya adalah 5 juta. Kemudian contoh selanjutnya. Tuan tanah membeli sebidang tanah seluas 500 meter dari Tuan Amir seharga 700 juta. Yang berdasarkan data NJOP tanah tersebut masuk kelas A11, di mana per meter perseginya adalah 1.573.000 ini per meternya. Hitung BPHTB yang harus dibayar tuan tanah. Nah, di sini jika ada diketahui bahwa NPOP TKP-nya ditetapkan 50 juta. Kemudian nilai NPOP-nya adalah 700 juta. Nilai jual objek pajaknya adalah 786.500.000. Sehingga dasar pengenaan BPHTB soal tersebut adalah 786. Kenapa yang diambil adalah NJOP? Karena nilai NJOP-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai perolehan objek pajak. Begitu ya Rika ya, tadi di aturan di awal. Jadi kalau nilai NPOP-nya ternyata lebih kecil dari NJOP yang ada di PBB, maka yang diambil adalah NJOP PBB-nya. Nah, sehingga dari 786. Nah, BPHTB-nya adalah 5%, itu sudah ketetapan. Nah, kita kurangin dulu dengan NJOP TKP. Nah, ngurangin ini dari NJOP yang diambil yang nilai terbesar. 786.500 dikurangi 50 juta. Anda bisa cek ya. Bisa terjadi salah perhitungan, sehingga 786.500 dikurangi 50 ini adalah 736.500. Nah, baru dikalikan dengan tarif yang 5% tadi ya, tarif BPHTB. Sehingga BPHTB-nya adalah 36.825. Jadi ini adalah contoh kasus untuk yang nilai NJOP-nya lebih besar dari nilai NPOP, sehingga yang digunakan adalah NJOP PBB. Ya, jadi nanti ketika di lapangan Anda terdapat kasus yang begini, ya perhitungannya seperti ini. Nah, kemudian seperti yang tadi ini terkait dengan waris ya, ini perhitungannya. Kemudian tadi terkait dengan PT Bank ini ya, dari pemerintah ya, berarti untuk peruntukannya ini ya, atas suatu lahan. Nah, ini juga seperti ini cara pengerjaannya. Ini tidak ada informasi nilai jual objek pajaknya lebih besar, sehingga yang digunakan adalah NPOP-nya. Nah, sudah ya, selesai ya, terkait dengan BPHTB. Nah, ini ada pesan ya, ada pesan bahwa tidak ada apa ini, Rika. Bisa dibaca Rika? Boleh Ibu. Tidak ada keberhasilan yang dapat dicapai secara maksimal tanpa perencanaan diri yang matang. Ya, itu pesannya ya. Tidak ada keberhasilan yang dapat dicapai secara maksimal tanpa perencanaan diri yang matang. Itu betul ya, setuju ya dengan statement itu. Nah, jadi memang segala sesuatu harus ada perencanaan dari diri kita yang matang. Artinya kita juga perlu punya mimpi ya. Punya mimpi dalam segala hal ya. Ketika kita belajar pajak pun, kalau mimpi kita berhasil, kita bisa ya, insya Allah kita bisa seperti itu ya. Nah, tadi ada beberapa kasus tentang BPHTB, nanti Anda bisa pelajari lagi ya terkait ini.
Nah, jadi pesan pajak selanjutnya, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan BPHTB ini memang ada yang harus kita bayarkan tentunya, ya memang kita harus bayarkan ya dan segera lunasi, tetapi juga perlu ada pengawasan dalam penggunaannya seperti itu ya. Mungkin itu saja terkait dengan BPHTB ya. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu tutup dulu ya materi tentang BPHTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.